Shalom saudaraku, dan kita akan lanjut kembali dengan topik yang sama, yaitu Tuhan Yesus menggunakan ular tembaga. Kita akan lanjut kembali di video yang baru ini, yaitu dalam ayat yang ke-6 ya, Bilangan pasal 21 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dulu. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, kita akan membahas mengenai ayat yang ke-6 ini secara detail. Apa yang dilakukan oleh Allah pada ayat yang ke-6? Saudara coba buka Alkitabnya tadi dan dilihat di situ ayat yang ke-6, apa yang dilakukan oleh Allah di ayat yang ke-6. Ya, di situ Allah mewujudkan ucapan mereka yang telah muak. Ya, tadi mereka berkata, yaitu orang-orang Israel berkata, kami telah muak dengan makanan yang hambar ini, ya. Dan perkataan mereka supaya mati di padang gurun ini, kan itu tadi yang dilontarkannya kepada Musa, supaya kami mati di padang gurun ini, kata orang Israel. Ya, jadi Allah mewujudkan ucapan dari rakyat Israel itu, dari orang Israel itu. Allah menyuruh ular-ular tedung memagut ya mereka sehingga banyak yang mati. Saudara, ini satu hal yang harus kita maknai dalam hidup kita, bahwa bangsa Israel itu, orang Israel, sudah dipimpin, sudah diselamatkan, sudah dipulihkan, sudah dituntun keluar dari Mesir. Ya, di Mesir tadi mereka berteriak minta tolong, erangan mereka terdengar sampai kepada Allah. Dan Allah membela mereka, Allah menolong mereka melalui hambanya yaitu Musa, Harun dan Miriam. Tapi apa yang terjadi ketika mereka telah keluar dari Mesir? Sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka itu melihat banyak mukjizat. Banyak mukjizat mereka lihat yang dilakukan oleh Musa. Mulai dari mukjizat pertama sampai ke-10, kematian anak-anak sulung. Ya, hanya orang Israel yang tidak mengalami kematian, baik itu dari binatang, hewan yang mereka miliki, sampai dengan keluarga. Tidak ada kematian bagi rakyat Israel pada waktu itu. Yang ada kematian adalah hanya di tanah Mesir saja. Ini adalah bentuk luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Hati mereka tidak bisa lagi menahan, tidak lagi bisa menahan hati, sehingga ucapan mereka yang keluar adalah bentuk perlawanan Allah. Mereka melawan Allah, mereka melawan Musa. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka berkata kepada Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami matikah di padang gurun ini? Itu ucapan, padahal mereka melihat banyak mukjizat. Saudara, apa maknanya yang bisa kita pelajari di ayat yang keempat ini? Ketika mereka berkata demikian, ucapan-ucapan mereka diwujudkan oleh Tuhan. Ya, apa yang dikatakan oleh diri mereka sendiri itu terjadi, saudara. Itu terjadi. Maka hati-hati. Karena apa? Tuhan bilang dalam Amsal, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Apa artinya? Ketika hati kita ini diisi dengan kebenaran, ya, ketika kita mau belajar buka hati, belajar kepada kebenaran, yaitu firman Allah, firman Tuhan, maka yang keluar juga adalah kata-kata firman itu. Dan itulah kehidupan. Tetapi kalau hati kita tidak diisi dengan firman Allah, kita nggak mau buka hati untuk firman Allah, maka yang keluar itu adalah justru yang memakan diri kita sendiri. Apa yang kita katakan, itulah yang terjadi. Jadi berhati-hatilah untuk berucap. Berhati-hatilah untuk berkata-kata. Karena kata-kata itu, apalagi kata-kata yang menyalahkan Tuhan, yang menyalahkan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai hambanya, sebagai pelayannya, atau orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, atau siapapun, ketika kita melawan
Bahkan juga termasuk pemerintah. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang kotor terhadap pemerintah, terhadap Tuhan, terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap orang lain, maka kata-kata itulah yang akan memaguh diri kita sendiri, akan terwujud. Jadi berhati-hatilah untuk berkata-kata. Ini makna yang bisa kita dapatkan belajar di ayat yang ke-6 ini, saudara. Berhati-hatilah untuk mengatakan sesuatu, karena itu bisa terjadi dalam hidupmu. Puji Tuhan, saudara. Kita akan lanjut di ayat yang ke-7 berikutnya. Oke? Tuhan berkati.